Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pagi ini dengan membaca doa Rajab supaya nyampe ke Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberi barakah oleh Allah bulan Rajab dan Sya'ban dan kita sampai ke Ramadan. Allahumma amin. Tadi malam ini adalah malam tanggal 27 Rajab yang Al-Baitul Amin akan melaksanakan peringatan tersebut nanti bersamaan dengan silaturahim para ta'mir masjid se-Kabupaten Jember. Itu ada panitia tersendiri. Mungkin nanti ada pelatihan sholat bagus, taharah dan sebagainya. Karena memang sholat ini adalah penyebab derajat muharram itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mulia karena adanya peristiwa nuzul Quran. Oleh Allah dimuliakan karena begitu mulianya Al-Quran. Kemudian Ramadan sebelumnya ya, bulan Rajab itu oleh Allah dimuliakan karena turunnya perintah sholat. Jadi hakikatnya kita memperingati Rajab itu Isra Mi'raj karena kita oleh Allah diingatkan supaya kita ini melaksanakan satu perintah yang merupakan pokoknya agama, sendinya agama, tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang kalau tiangnya ini rapuh, maka agama kita juga rapuh. Agama kita rapuh. Itu kenapa dimuliakan sampai dengan dianjurkan berpuasa Rajab dan sebagainya itu gara-gara turunnya perintah sholat. Satu perintah dari Allah yang berbeda dengan perintah yang lain. Kalau perintah ibadah haji, perintah puasa, perintah zakat dan sebagainya itu disampaikan oleh Allah melalui wahyu yang diantar oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Khusus untuk perintah sholat, ini Allah sengaja memanggil hambanya itu kehadirannya di mustawa, di Sidratul Muntaha. Ini di mana wallahu alam, ya. Karena sampai sekarang manusia dengan teknologinya belum sampai ke sana. Bahkan ketika sebuah teropong yang besar, raksasa ya, yang bisa menjangkau jarak sampai 1 tahun cahaya sekalipun, untuk mencari batasnya alam itu di mana? Dicari batasnya alam. Sampai dimungkinkan bahwa mustawa itu ada di luar batas itu. Bukan di alam, tapi di luar alam. Ternyata sampai sekarang tidak bisa mendapatkan di mana batas alam saking maha luasnya. Ada miliaran bintang di langit, bahkan triliunan, tak terhitung banyaknya. Tapi belum ketemu juga yang namanya batasnya alam jagat raya ini.
Oleh karena itu maka para ahli mengatakan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah suatu tempat yang hanya Allah yang Maha tahu. Manusia dengan ilmunya tidak bisa mencapai ke sana. Kenapa begitu penting sholat? Ya. Kenapa begitu penting? Karena sholat itu menentukan kita kelak bisa selamat apa enggak itu ternyata hanya dengan sholat. Sehingga oleh Nabi disabdakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Bahwa amal perbuatan manusia yang dinilai pertama kali kelak yaumul mahsyar, hari kiamat, adalah sholat. Idza saluhat salu al amal kullu wa idza fasadat sairul amal kullu. Bahwa yang pertama kali dihisab oleh Allah, oleh malaikat di padang mahsyar adalah sholat. Si A sholatnya bagaimana? Tepat waktu apa enggak? Mengerjakannya benar apa enggak? Hatinya ikhlas apa enggak? Khusyuk apa enggak? Itu dinilai semuanya. Kalau sholatnya mendapat angka 8 misalnya, maka nilainya puasa yang mungkin cuma dapat 5. Karena begitu keluar rumah ke pasar sudah ketemu dengan perempuan lain, mungkin tertarik atau mungkin enggak. Ibadah haji, mungkin ada rasa bangga ketika berhaji, sehingga nilainya kurang indallah. Zakat gitu juga mungkin ada riyaknya ketika berzakat. Semuanya oleh malaikat diabaikan atas perintah Allah. Sholatnya bagus, yang lain dinilai bagus. Kenapa? Kalau orang sholatnya sudah bagus, disiplin waktu, tepat waktu, apalagi berjamaah, dikerjakan dengan tumakninah, tidak terburu-buru. Sejak mulai takbir yang pertama, ini membaca iftitah, hati sudah mulai fokus kepada Allah, itu ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu ikrar. Membaca apa enggak? Kalau membaca menghayati apa enggak? Kalau dibaca saja tanpa menghayati misalnya, apa ada pengaruh apa enggak pada jiwa kita? Itu ikrar. Yang banyak di antara kita adalah tidak kober membaca, yang banyak. Atau membaca tapi kita tidak nyambung dengan yang kita baca. Sehingga lidah kita hanya mengucapkan bagaikan tape recorder itu, rekaman itu. Sholatnya robot, nah itu. Sholatnya robot. Kalau kiai saya dawuh gitu. Di setel robot itu berbunyi, sudah membungkuk, rukuk, i'tidal, sujud, semuanya dikerjakan dengan tanpa perasaan, dikerjakan tanpa penghayatan. Lalu gimana? Pahalanya dapat sih, paling tidak ketika dia berniat mau sholat dapat pahalanya niat. Tapi pengaruhnya pada jiwa kosong. Biarpun sholatnya banyak kali, 1000 kali, 1000 rakaat sehari semalam, tapi kalau cuman gerakan-gerakannya gerakan wayang, ini kata kiai saya, Kiai Ahmad Siddiq,
Jadi benih abajeng, abajeng. Abajeng itu sholat bahasa Maduranya, abajeng. Tapi kalau abajeng itu wayangan, wayang kulit, nggak ada jiwanya. Ya kalau gitu maka sholatnya masuk kategori mungkin dapat nilai 4 atau 3, ya, karena masih ada niat. Niat saja sudah oleh Allah diberi pahala. Tapi sholatnya sendiri bagaikan barang mati. Ya kalau gitu besok ya apa? Ya nilainya kecil. Apalagi kalau kemudian dikatakan sholatnya elek, yang lain pun dinilai elek, nilai jelek. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka kita perbaiki bagaimana ibadah kita yang namanya sholat, sampai Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Ketika beliau sholat, dititeni, diperhatikan oleh para sahabat, Allahu Akbar. Itu saja sudah penuh penghayatan. Dia merasa sebagai hamba Allah yang kecil, yang enggak ada artinya apa-apa. Di hadapan Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca iftitah, ikrar dalam hati, terus Al-Fatihah, penuh penghayatan, baca surah, lalu ruku. Ruku pun juga dengan disertai penghayatan. Perlambang orang itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruku, hormat. Membaca doa tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dibaca bukan seperti membacanya robot, bukan. Dimaknai, dalam hati dimaknai, dihayati. Semuanya, terutama ketika ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau seperti itu, sujud juga dihayati, maka tidak ada orang sholat itu cepat, tidak ada. Tidak ada. Pasti lambat. Karena semua gerakan itu dihayati. Kalau orang sholatnya cepat, berarti dia bagaikan robot yang disetel cepat. Pasti. Itu kenapa kita ketika di Mekah, di Madinah itu, kita belajar sholat bagaimana yang baik. Jamaah haji yang sudah pernah ke sana, sholat di sana, pasti tahu bagaimana cara sholat yang bagus. Sami Allahu liman hamidah itu paling sering di sana kesalahan. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah Nabi bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu dibaca penuh. Baru ngikuti sunnah namanya. Kalau enggak ya enggak ngikuti sunnah. Tentunya agak lama itu. Baru dia sujud. Turung diluk wis nyungsep. Ini katanya Pak Jarod. Wis nyungsep sujud. Yang diwaca apa? Dan makmum yang bermakmum kepada imam yang seperti itu boleh mufarraqah. Boleh memisahkan diri, boleh. Karena kalau tidak, terlambat 2 rukun fi'li, batal, jamaahnya batal. Sini masih mau bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit, tegak berdiri, imamnya sudah sujud. Belum lagi sujud, imamnya sudah duduk. Terlambat 2 rukun fi'li, maka jamaahnya batal. Ya lebih baik dia sholat sendiri.
memisahkan diri, itu namanya mufarraqah. Mufarraqah. Kalau tidak, batal dia, sholatnya batal. Ya. Itu, makanya hati-hati kalau jadi imam. Hati-hati. Ya. Imam itu panutan, ikut mendidik jamaahnya untuk mengerjakan sholat dengan benar. Ya. 90% lebih orang-orang yang sholat itu selalu terburu-buru. Itu yang mendorong tuh setan. Maunya oleh setan, tidak usah ke masjid sudah, tidak usah sholat sudah, waktunya masih panjang, nanti saja dan sebagainya. Tapi kalah setannya, dia berangkat ke masjid, dia berjamaah. Nyampe di sini apa setannya mundur? Tidak. Ketika sholat itu terus digoda, cepetan, jentang mari. Sampai selesai sholat, mari sholat pun masih diganggu oleh setan. Wes gak usah wiritan mari wis, gak usah zikir. Assalamualaikum balik kanan. Ini semuanya adalah gangguan setan pada kita. Oleh karena itu maka sebelum sholat itu disunnahkan membaca doa tertentu untuk mengusir gangguan setan. Para jamaah saya muliakan, mungkin kita merasa sudah bagus ya, sudah bagus. Sholatnya sudah rajin. Tapi kadang-kadang saya juga heran, apa sing diwaca? Kalau dia baca berapa kali? Kan cukup tumakninah. Kalau cuma ngambil yang pokok saja dengan alasan tumakninah, saya katakan Anda sah sholatnya. Sah. Asal tahu dengan tumakninah. Tapi apakah ada faedahnya? Nah, itu. Padahal kalau kita kerjakan sholat dengan benar, ini akan membentuk keseimbangan antara jiwa dengan raga. Kesehatan spiritual, mental, dan badan akan terbentuk. Dan orang yang sholatnya bagus, dipastikan dia akan memperoleh yang namanya fatonah, kecerdasan. Ketika kita sujud, dahi kita menyentuh lantai dengan ukuran sekian detik, ya minimal 3 kali tasbih. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Maka otak kita ya, itu akan menjadi sehat karena oksigen yang dari tulang belakang itu semuanya memenuhi otak, saraf-saraf otak, turun dia. Dan otak yang dipenuhi dengan oksigen secara istiqamah itu akan menjadikannya cerdas. Orang jadi cerdas. Makanya ada kiai yang pikun tidak ada. Ya. Kiai pikun tidak ada. Kiai ngeloleh tidak ada. Amat sangat jarang sekali bisa dikatakan orang yang sholatnya itu begitu, itu kena serangan sakit kepala atau apalagi itu. Karena otaknya sehat. Itu fadilahnya diantaranya. Di samping dia sebagai ibadah, dia juga untuk menjaga kesehatan lahir batin kita. Kenapa sujud itu ada 7 anggota tubuh yang menyentuh lantai, kenapa? Diteliti oleh para ahli, diteliti itu. Ketika tangan ini menyentuh lantai dalam ukuran sekian detik, membaca 3 kali tasbih. Di sini ada saraf-saraf yang berhubungan dengan organ tubuh bagian dalam. Makanya orang-orang yang ahli pijit saraf itu ngobati orang cuma dengan memijit ininya. Demikian pula dengan kaki, jari kaki. Ditempelkan, ditekuk di lantai.
itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dengkul, di sini ada juga saraf besar di dengkul nih, dua-duanya ini, di lutut, ditekan. Tapi kalau orang itu begitu dia sujud sebentar sudah bangkit, ini oksigen tadi itu begitu dia akan turun ke otak, mendal lagi. Akhirnya apa? Malah membahayakan. Kalau saya sih ketika mau sholat dengan gerakan yang lama itu, nawaitu mengikuti, mencontoh sholatnya Rasulullah yang secara turun-temurun dilaksanakan di Makkah Madinah. Ya, beruntung panjenengan kalau sampai ke sana dan pulang membawa oleh-oleh. Ke Mekah, ke Madinah berhaji atau umroh, begitu pulang pancet, percuma habiskan puluh juta, percuma. Ya, orang kalau sudah sampai di sana itu, yang pasti terbawa oleh yang lain, dia akan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ketika sholat itu tenang, tidak terburu-buru, kalem, seperti di sana. Ngikuti sunnah Nabi gitu. Selesai sholat masih berzikir, walaupun tidak bersama kayak sini. Sini kan dianya membimbing ya. Ketika pulang bagaimana? Bawaan ke rumahnya itu. Kok dari haji, dari umroh pulangnya bawa korma sama tasbih. Itu nilainya kecil banget. Hanya nilai menghormati tetangga kiri kanan yang berziarah. Baru kalau dia pulang membawa kebiasaan sholat selama di sana yang penuh dengan kekhusyuan, tidak ada rasa payah dan sebagainya, baru dia dapat oleh-oleh namanya. Kadang-kadang saya menggoda teman yang ke sana, nanti saya tunggu oleh-olehnya. Disangkanya kurma sama saja, dan enggak, bukan itu. Harus berubah itu. Kalau pulang dari sana tetap saja begitu, sholatnya tetap ngebut, percuma. Habiskan puluh juta, percuma. Robah diri kita itu, kebiasaan kita biasanya ada ke masjid, di sana ke Masjidin Nabawi itu ke Haram, Masjidil Haram. Biasanya ada sholat sunnah qobliyah, kita sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Pulang bawaan ke sini. Sholat berjamaah dikerjakan dengan tumanina, dengan penuh penghayatan. Terbawa oleh yang lain. Bawa ke sini itu, bawa pulang itu. Jadikan sebagai budaya baru bagi kita. Untuk sholat dengan secara tenang. Kanjeng Nabi pernah sholat itu sampai begitu lama bersujud. Sampai oleh Siti Aisyah itu digoyang-goyang. Punggungnya itu digoyang-goyang. Pokoknya disangka Nabi itu wafat ketika sholat. Saking lamanya. Dilihat, si bersujud. Agak lama dilihat lagi, si tetap bersujud. Sampai hati beliau, Siti Aisyah itu khawatir. Jangan-jangan Rasulullah itu wafat ketika sholat. Digoyang-goyang gitu ya tidak terasa pada Rasulullah. Tidak terasa. Saking apa khusyuknya, nikmatnya, beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Kenapa dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min? Salat itu adalah mi'rajnya, rohnya itu mi'raj kepada Allah. Nikmat salatnya itu. Subhanallah. Sampai ada sahabat itu yang kalau sholat tanpa terasa. Khatam Al-Quran ketika sholat. Ya. Dan itu tidak sedikit di antara para sahabat. Hanya ketika satu-satu Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Rasulullah bermakmum. Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Disangka sekian ayat.
Sampai tutup Al-Baqarah, habis tamat Al-Baqarah, belum rukuk juga. Masya Allah. Ketika Nabi sujud, jari kaki sampai retak-retak. Karena kalau musim dingin seperti itu memang. Di Mekah, Madinah itu. Selesai sholat, Siti Aisyah matur, ya Rasulullah, engkau hamba Allah, kekasih Allah. Dosamu yang lewat, yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau masih begitu rupa sholatnya kepada Allah? Kok begitu ngoyo sholat? Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak layak aku ini bersyukur kepada Allah? Sholatnya bukan cari pahala, tapi karena bersyukur kepada Allah atas nikmat yang beliau terima. Beda dengan kita, ya. Kita kan cari pahala. Kanjeng Nabi tidak. Nawa itu bersyukur, tapi adikku tidak apa-apa. Niatnya Rasulullah. Tadi itu karena saking lamanya beliau sholat. Lah kalau sekarang kemudian ada orang sholat, cek, ya nggak sisit agela, ya kata orang Madura itu. Dapat apa? Dapat apa? Oleh kesel, ya. Nyungsan nyonglet. Iya kalau senam. Nih. Oleh karena itu maka kita kalau ingin mengikuti Nabi sholat sebagaimana sholat beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, lakukan sholat dengan baik. Bahkan kalau kita ini sebelum sholat subuh sempat untuk mandi, ya. Kalau saya biasa antara jam 2, setengah 3 itu sudah mandi keramas, bukan karena wajib. Itu katanya Rasulullah, fadilahnya, keutamanya itu kita nih dijaga dari penyakit. Amat sangat jarang sakit, bahkan bisa menangkal sihir. Kata Nabi gitu. Jangan bangun tidur, wudhu, lalu sholat. Apalagi ke masjid, orang bangun tidur itu masih baunya ada enak. Baunya mulut, baunya hawanya tubuh ini tidak enak. Ya, amang. Kalau kemudian ke masjid, sholat berjamaah, baru bangun tidur, mulutnya bau karena ada sikatan misalnya, bajunya tengik, badannya tengik, bayangkan temannya, ya. Bayangkan teman yang bersama dia satu shaf. Kalau kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah, paling tidak mandi itu paling tidak itu ping 3, ya. 1 sebelum sholat tahajud, qiyamul lail, nyambung sama subuh. 2 menjelang sholat duhur, kita sudah berkeringat, mandi dulu. Kemudian sebelum sholat asar atau maghrib, mandi dulu. Insya Allah seger. Kalau gitu maka akan jarang orang sakit. Sehat, segar buger. Begitu sabda Nabi, ya. Kenapa kok banyak orang sakit? Karena tidak mengikuti petuah atau petunjuk beliau. Baik, kita perbaiki momentum. Kenapa kok ada peringatan Isra Mi'raj? Jangan cuma mengatakan itu bid'ah, Nabi tidak pernah gitu. Itu omongannya orang-orang yang tidak paham, ya. Ada apa di balik peringatan itu? Di Al-Quran banyak hal yang diperingati oleh Allah. Contoh, kenapa ada ibadah haji? Itu peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ada Idul Kurban, peringatan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Itu peringatan-peringatan itu perlu, ya, perlu. Apakah namanya Maulid Nabi, apakah namanya Isra Mi'raj, Nuzul Quran, itu perlu agar kita ini ingat kembali. Itu kemudian barangkali ada di antara perilaku kita yang sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Begitu. Jadi begini, ya, belajarlah sholat dengan baik.
Baik itu gimana? Di antaranya dikerjakan dengan tumak ninah, bacanya benar, gerakannya benar, penuh penghayatan, khusyuk kalau bisa. Tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu. Ya. Saya tidak bisa khusyuk, Pak. Kalau sholat tuh ingat pertanian, ingat pasar, ingat macam-macam. Itu makom kita seperti itu ya. Jangan kita mengejar makomnya Rasulullah dan para sahabat. Ya sudah, oleh Allah nggak akan disalahkan. Ya, asal niatnya itu benar, bukan karena riya kepada manusia dan sebagainya. Saya kira begitu untuk kali ini, lebih kepada pembahasan tentang masalah sholat. Mudah-mudahan ya kelak kita itu oleh Allah, oleh malaikat, sholat kita dinilai bagus. Ya. Sehingga yang lain juga dinilai bagus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.